Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan wa akhwati fil azan Allah wa yakum. Rekan-rekan imam yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga kaum muslimin dimanapun berada yang kami muliakan karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat dalam ayatnya, yaitu di surat Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yaitu Al-Qur'an langsung turun dari Allah Ta'ala, itu melalui perantara itu Ruhul Amin atau malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika, yakni langsung dadanya, itu dada Nabi Muhammad SAW, takuna minal mundzirin, ya, sebagai peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, itu dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Oleh karenanya ayat Al-Quran adalah balhu ayatun bayinat fi sudur ladina utul ilm. Dikatakan dalam ayat lain, kata ayat Al-Quran adalah bal ayatun bayinat, itu ayat-ayat yang jelas di dalam dadanya orang yang berilmu. Artinya inilah Al-Quran turun langsung dari Rabb semesta alam sebagai basair linnas wa huda wa rahmatan liqaumin yuqinun, dan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, bagi semesta. Dia juga sebagai petunjuk, rahmat liqaumin yuqinun, bagi kalangan yang yakininya. Oleh karenanya bagi orang yang yakin pada Al-Quran, tentu ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Al-Quran adalah sebuah solusi bagi setiap permasalahan kehidupan dari zaman ke zaman. Ada sedikit kisah di era Bani Israel, ya. Artinya dalam sejarah kita belajar ada 3 generasi, ya. Artinya setelah fase bahasanya Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga setelahnya ada Yusa bin Nun yang membawa Bani Israel ke tanah Palestina. Setelahnya baru ada beberapa fase di sana. Ada 3 fase yang kita pelajari. Ada fase Asrul Qudah, ada Asrul Muluk, dan juga ada Asrul Inqisam. Yang pertama adalah fase pemerintahan yang dimulai di era Nabi Daud alaihissalam. Dan juga setelahnya ada, inilah yang disebut dengan fase keemasan, itu fase kejayaan di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setelahnya ada Asrul Inqisam, yaitu fase kehancuran atau perpecahan setelah era Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi umumnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa asyara Sulaiman junduhu minal jinni wal insi wa tarfahum yuzaun. Dikatakan artinya bala tentara, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak hanya meliput manusia, akan tetapi ada bangsa jin dan juga ada binatang, burung, dan seterusnya. Mungkin kalau di zaman sekarang, ya, jenderal atau panglima yang umumnya pasukannya hanya manusia saja. Adapun Nabi Sulaiman lebih dari itu. Bahkan di antara mungkin kelebihan, ya, pasukannya, pernah Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan sayembara. Berkata Nabi Sulaiman, qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsya qabla ayyutini muslimin. Ya. Ini sayembara memindahkan istana Ratu Bilqis di Yaman untuk dipindah ke Palestina. Bayangkan istana yang singgasana yang begitu besar dipindahkan. Qala ifritu minal jin ana atika bi qabla an taqum maqamik. Ya, kata ifrit dari bangsa jin, ya, adanya bernama ifrit, saya pindahkan istana itu, singgasana itu, sebelum engkau angtakum maqamik. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, sebelum kau berdiri aku pindahkan. Ya. Tidak dalam hitungan detik. Bayangkan pindahkan istana dalam hitungan detik. Masya Allah, gimana ceritanya itu? Lalu yang lain, qul ladina 'indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla ayyartada ilka tarfuk. Ya. Ada dari kalangan manusia yang dia menguasai Alkitab, ya, orang yang Allah berilmu, katanya saya pindahkan singgasana itu sebelum, ya, dalam kedipan mata lah, sebelum berkedip lah. Ada ini hitungan lebih cepat lagi daripada orang duduk berdiri atau duduk atau diri keduduk itu. Artinya hitungannya 0,1 detik. Saking luar biasanya pasukan. Bayangkan, ini pasukannya, ini baru pasukannya, belum pemimpinnya. Nah, jadi inilah kejayaan, Masya Allah. Artinya memang Allah Ta'ala karuniakan kelebihan kepada Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh para nabi setelahnya. Artinya bahkan Nabi Sulaiman juga berdoa, ya Allah, artinya ke karunia ini cukuplah sampai di sini saja. Karena memang sangat-sangat
Masya Allah, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Akan tetapi, bayangkan ternyata Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Ya, artinya kita tahu bahasanya tadi di awal, bahasanya malaikat Jibril menjadi perantara, beliau pun menjadi malaikat paling mulia. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran, menjadi bulan paling mulia. Dan inilah Rasulullah SAW turun Al-Quran ke dalam dadanya, dan Rasulullah SAW menjadi paling mulia. Ya, dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Ya, telah kami berikan ya kepada engkau ya sab'an minal mathani, itu surat Al-Fatihah, dan juga Al-Quran secara umum seutuhnya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para ulama beralasan ayat inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi paling mulia di antara para nabi yang lain. Oleh karenanya momentum di bulan Ramadan ini semoga bisa kita jadikan sebagai ajang untuk lebih mencintai Al-Quran, khususnya bagi para ahli Quran yang mungkin biasa membaca 1 juz, maka dilebihkan menjadi 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dan seterusnya. Dan juga mungkin bagi siapapun yang mungkin sehari-hari sibuk dengan dunia, sibuk bekerja, di bulan ini dipaksakan walaupun dia baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 1 lembar, 1 juz. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan bisa sampai hatam Al-Quran. Oleh karenanya di bulan ini kita perbanyak berdoa semoga Allah Ta'ala memberkahi kita dan memberikan ridhonya kepada kita. Itu saja dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.